tema kita minggu ini kebangkitan yang membaharui pengharapan. Saya percaya semua kita yang ada di tempat ini, duduk di dalam ruangan ini, datang dengan pengharapan. Amin. Semua manusia butuh pengharapan. Karena dengan pengharapan saudara-saudara, kita beroleh semangat untuk tetap berdiri, untuk tetap bertahan di tengah-tengah kesulitan hidup. Orang yang hidup tidak ada harapan itu tanpa dia tergantung di pohon, lompat dari jembatan lilita, itu kan sudah ada harapan ya. Tetapi pengharapan ini bagian terdalam dari harapan. Ya. Kita mengharapkan sesuatu, tapi pengharapan itu lebih dalam lagi, nikmatnya lebih dalam lagi. Pengharapan itu membuat kita kuat untuk bangkit kembali dari kejatuhan itu. Saya percaya semua kita punya kisah hidup, pernah jatuh, pernah gagal dalam hal hal kecil. Tapi kalau kita punya pengharapan itu, saudara, itu jadi kekuatan untuk kita bisa bangkit kembali. Di tengah kesulitan hidup, tengah-tengah kejatuhan kita, di tengah-tengah perjalanan yang tidak pasti. Tapi kalau kita hidup dalam pengharapan, kita boleh katakan bahwa kita punya kepastian. Amin, Pak? Amin. Tapi jujur saudara, bahwa hari-hari ini di tengah-tengah kehidupan yang begitu kompleks, ya, penuh dengan tantangan, penderitaan, masalah yang sini berganti masalah apa saja, semua punya masalah. Amin, Pak? Amin. Sekolah mungkin berarti itu. Tadi kita lihat ini pemuji dong menyanyi itu lagu apa yang saya mana tadi itu? Sungguh indah barulah hari percaya. Ada yang menyanyi tidak ada di museum sedikit. Bukan sama terus. Itu tanda-tanda orang yang banyak masalah. Amin, Pak? Amin. Dan diri. Pak Pendeta, kota buka Tuhan secipta begini, betul. Tapi harus puji Tuhan, kok. Nah, puji Tuhan itu ekspresif. Tidak boleh orang mati. Suara saya indah, dia vibran, kita yang ada menggigit. Tapi di muka ekspresi tidak nampak, saudara. Untuk memuji, lo menyanyi juga kalau bisa. Itu lagu senang tadi senang. Kita paling tak boleh kalau orang menyanyi sudah senang. Kita lihat dulu di bawah mimbar, kita hanya nikmati di suara depan dia di muka dijengkel. Iya kan, kita merasakan itu. Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, hidup ini penuh tantangan. Tapi kita harus bersuka cita. Surat Petrus ini yang begitu. Kita harus bergembira. Tapi di tengah-tengah hidup ini banyak orang yang jalani hidup tanpa pengharapan. Ya. Jadi pertanyaannya kenapa? Saya mau bilang begitu. Karena saudara-saudara atau orang-orang itu salah meletakkan pengharapan. Pengharapan banyak orang ditaruh di hal-hal yang bersifat sementara, yang bersifat duniawi, di uang, di tanah, di apa lagi, di kekuatan, di jabatan, ya, di kecantikan, kegantengan. Kita harapan ada di situ semua. Dan ketika keadaan tiba-tiba berubah, saudara, di situ banyak yang runtuh. Di situ banyak pengharapan hancur. Lihat saja, banyak orang yang berada di kursi jabatan, kepala-kepala tiba-tiba berubah, dia status jatuh. Itu berubah. Orang yang mungkin di tanah banyak, sekian lama hidup terganggu, kurang uang jual tanah, jalan pisang, tiba-tiba tas isi satu di sini, itu uang. Nah, ketika itu harapan-harapan sirna, dia bisa hidup. Jadi jangan salah letakkan pengharapan, saudara. Kalau kita meletakkan pengharapan di tempat yang salah, saudara-saudara, maka selesai. Tanpa harapan orang menyerah. Orang muda
sudah menyerah, orang susah mau berjuang. Karek Yesus. Kenapa? Berjuang tercuma. Itu tanda-tanda orang mulai hilang pengharapan. Tanpa pengharapan orang sudah malas berdoa. Apalagi berdoa seperti Tuhan tidak dengar. Itu orang suka malas berdoa. Kenapa? Oh ikut terus berdoa. Berapa tahun? 3 tahun, 4. Tapi belum jauh-jauh. Nah kalau orang ada orang begitu, itu tanda dia punya pengharapan Tuhan. Itu tidak ada. Nah pertanyaannya saudara-saudara, apakah ada pengharapan yang bersifat kekal dan tidak pernah mati? Alkitab bacaan kita hari ini secara belak-belakan menjelaskan kepada saya dan saudara. Ya. Jadi dipercaya ditulis oleh Rasul Petrus, ya, salah seorang murid Yesus. Kurang lebih di tahun 60 Masehi, 62, 63 begitu. Ya. Di kota Roma. Dan itu lagi hebat-hebatnya penyiksaan, penindasan orang-orang Kristen. Orang-orang Kristen mula-mula tidak senang seperti itu. Tapi waktu itu hidup dalam tekanan, penderitaan, aniaya, Kaisar Nero, Kaisar penjahat. Ya. Tapi orang tidak umur setapak pun untuk hidup Yesus. Kita baru menjamret bisa kita saudara, alasan. Ibadah rayon penatuan yang Tuhan kita dari tuan rumah sah. begini. Pas habis ibadah penatuan di pesta ada di pesta. Tadi sudah tinggal. Itu soal. Tapi waktu itu orang Kristen hidup dalam penganiayaan, saudara. Termasuk ini Petrus ini saudara-saudara atau Petros, ya, itu artinya batu karang, itu nama baru. Ya. Di nama sebelumnya itu Simon, itu nama Yunani. Nama Ibraninya Simeon. Jadi kalau ada yang nama Simon dan Simeon di sini, berdua beda, tapi itu nama yang sama. Itu nama pengerti mendengarkan. Apa? Mendengar. Jadi kalau Ustaz Kopiwon dengar, jangan katakan terpotensi tambah. Kita di Kiwon sih dengar. Simon atau Simeon mendengarkan. Jadi baik lonceng gereja, baik berita Injil dengar, dan dengar sih tamu sih. Jadi Simon Petrus ini saudara-saudara di Markus 3 itu Tuhan Yesus kan tidak nama tiba-tiba di sini. Kasih Petrus, artinya batu karang. Ya, dia menulis ini untuk menemukan orang-orang yang disebut dalam pasal 1 ini bagian pertama itu orang-orang yang Kristen yang tersebar di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, Bitinia, ya, yang hidup dalam penderitaan waktu itu. Karena disiksa, dibunuh, ada yang dibakar, ada yang kasih jadi hiburan pertarungan dengan binatang buas, saudara-saudara. Tapi dong tidak mundur setapak pun. Nah justru di situ lama di tengah-tengah penderitaan itu, darah para martir itu menjadi bini-bini Injil, menumbuhkan pengikut Kristus yang baru. Orang yang nonton itu banyak yang takut, banyak yang senang. Tapi ada yang terpanggil untuk menjadi pengikut Kristus, menjadi pengikut Kristus. Kenapa? Karena orang-orang Kristen menjalani penderitaan itu dengan senyum, dengan sukacita. Itu yang membuat banyak orang tertarik ikut Tuhan Yesus. Kenapa? Jadi kalau kita hari ini bilang kita pengikut Kristus dan merayakan Paskah itu membawa pemulihan, membawa perubahan, bahkan menjadi manusia baru. Kalau tidak ada perubahan, tidak buat kita beda dengan orang-orang di luar sana, saudara, kita itu tidak menjadi kesaksian. Bahkan bisa menjadi kesaksian yang mati, kesaksian yang palsu. Tapi tidak ada perubahan apa-apa. Ya. Dan sini kita akan belajar bersama dari bacaan ini, saudara-saudara. Ayat yang ketiga itu dikatakan bahwa terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang karena rahmat-Nya yang besar telah membuat kita lahir kembali melalui kebangkitan Yesus Kristus
dari antara orang mati kepada hidup yang penuh pengharapan. Ayat 4 dia bilang begini, untuk menerima warisan yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, yang tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kamu. Jadi dengar baik-baik sini saudara-saudara, bahwa dia tidak memulai dengan persoalan, dengan penderitaan orang Kristen waktu itu, tapi dia memulai dengan sebuah doksologi, dengan sebuah puji-pujian. Kepada siapa? Kepada Allah. Terpujilah Allah. Jadi dia memuji Allah. Ini pertanyaannya, masihkah kita memuji Allah? Kita memuji Allah dalam waktu apa? Dalam hanya hal liturgia, atau hidup kita memuji Allah? Kita tiap hari live, hampir tiap hari, bukan tiap hari, hampir tiap hari live kita bulan rohani. Tapi itu sesuatu hidup kita harus menjadi puji-pujian, saudara. Bahkan sampai hal yang paling ekstrim pun, mungkin nanti kita dibenci, tapi kita berdiri tegak di atas kebenaran. Hidup kita harus menjadi puji-pujian bagi Allah. Jadi dia memulai dengan puji-pujian, saudara-saudara. Terpujilah Allah Bapa, Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah membuat kita lahir kembali. Perhatikan kata firman ini, saudara-saudara. Kita dikatakan dilahirkan kembali, bukan cuma diperbaiki, bukan cuma di-upgrade kita pun status, tapi dilahirkan kembali menjadi manusia baru. Dan nanti saudara boleh bandingkan dengan Kolose pasal 2 ayat 12, dengan Roma pasal 6 ayat 4 sampai ayat yang ketiga. Ya. Nah itu berarti saudara-saudara bahwa pengharapan kita bukan berdiri di atas fakta yang kosong, ya, tapi di atas fakta kebenaran yang tidak terbantahkan. Berpasal membuktikan bahwa dia hidup. Amin. Bahkan kita baca kemarin, ya, dia menampakkan diri kepada semua untuk meyakinkan bahwa dia sungguh hidup, dan kehidupan itu memberi pengharapan untuk satu hidup baru, kelahiran kembali. Manusia lama itu mati, manusia baru itu kita alami dalam Kristus. Nah itu yang buat kenapa? Buat rasul-rasul yang tadi kita putar kunci pintu, bawa babisi tidak pada minggu di mana-mana. Domba dan kedua, karena dorang punya keyakinan itu makin diperkuat pengharapan mereka, tidak lagi dari di atas sesuatu yang kosong, tapi di atas fakta kebenaran yang tidak terbantahkan. Dia hidup, dia Tuhan, dan dorang berani memberi apa saja untuk Tuhan. Dan itulah saudara kekristenan mula-mula seperti itu. Ini baru hujan, bisa baru sakit sedikit, bisa potong sudah senang. Baru orang omong potong purnama sedikit bisa potong senang. Jadi anak-anak Tuhan, apalagi hamba-hamba Tuhan, saya selalu bilang ke teman-teman saya pelayanan, hamba Tuhan tadinya Mustafa. Jantung ini full ring dan Tuhan, bukan dari dokter. Supaya cuma bergetar sekalipun saudara tidak akan hancur. Harus tahan, saudara. Tahan terhadap segala penderitaan, terhadap segala tantangan. Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, di ayat yang keempat dikatakan bahwa untuk menerima warisan yang tidak dapat binasa. Kalau di TB1 bilang untuk menerima suatu bagian. Tapi di TB2 yang saya pakai, ini mungkin Bapak Mama Saudara sudah pakai, itu diperjelas. Terjelasnya ialah bahwa untuk menerima warisan yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar. Jadi warisan yang tidak dapat binasa, tidak mungkin hancur, tidak mungkin mati. Ya. Coba kita baca di Injil Yohanes pasal 10 ayat yang ke-28. Bisa dikatakan begini, Yesus bilang begini, aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak dapat merebutnya dari tangannya. Itu konsep keselamatan versi Alkitab yang kita
gereja-gereja Calvinis pegang. Oke, keselamatan tidak mungkin hilang. Kenapa? Karena keselamatan kita bukan terletak kepada kebaikan kita. Amin. Keselamatan kita tergantung kepada Allah tertunda. Dibilang tidak seorang pun bisa merampas mereka dari tangan. Itu menjadi kekuatan kita, saudara-saudara. Juga di dalam Injil Yohanes pasal 16, saudara-saudara, di sana dikatakan bahwa Injil Yohanes pasal 16, ya, dia bilang begini ayat 22, demikian juga kamu sekarang bersuka cita, tetapi aku akan melihat kamu lagi dan hatimu akan bergembira, dan tidak ada seorang pun dapat merampas kegembiraanmu itu dari kamu. Ya. Jadi keselamatan itu dikatakan atau warisan yang tidak dapat binasa itu tidak bisa hancur lagi. Itu sifatnya kekal. Kalau kita sungguh-sungguh terima itu. Lalu dikatakan bahwa yang tidak dapat cemar, ya, yang tidak bisa dirusak lagi oleh dosa. Kalau kita sampaikan keselamatan, dan keselamatan hanya di dalam Tuhan itu, tidak bisa cemar. Jadi kalau dulu pemabuk, kalau saudara Kristus berhenti mabuk, amin. Amin, bertaras ini. Harus ada perubahan, tidak dicemari lagi oleh apapun, karena dia sudah tahu bahwa itu keselamatan diperoleh bukan dengan barang fana, tetapi darah yang mahal. Jadi kalau saudara-saudara, tadi pemabuk kalau seberapa, istri tahu di baru setengah mati. Satu malam di baru dia buka kepala dan dia taruh tangan begitu. Di tengah 38 malam itu, beta buka mata kabel ini, antara sadar dan tidak sadar, beta lihat beta kira butian. Karena Tuhan kemarin dia kepala begini. Karena dia menjadi pun beta berubah. Itu kalau dari beta. Beta tidak menyangka bahwa mabuk itu tidak enak. Kalau enak, karena potong jalan atau potong kayu. Tapi kita tahu menyakiti hati Tuhan. Amin. Itu jebus kita. Stop. Yang masih suka judi, judol, stop. Bahwa keselamatan itu kita terima tidak mencemari kita lagi. Mama, nona dong yang masih suka dansa komba, dansa apa lagi? Kimbusiko, maaf dong. Bambusiko, itu stop. Kita tahu kita pesta di mana yang pesta orang bilang pesta iman, bakti, sasidi, sama di surga. Badansa. Nah model apa model begitu orang Kristen apa yang model begitu? Tidak lagi bisa dicemari, saudara. Firman Tuhan bilang begitu dan tidak dapat layu, tidak dapat hancur lagi. Ya, oleh karena kekhawatiran. Tuhan Yesus bilang janganlah kamu khawatir tentang apapun juga. Apa yang engkau makan, apa yang akan engkau minum, apa yang engkau makan. Karena semua itu dibikin sama orang. Tetapi cari dahulu kerajaan Allah dan kebenaran, maka semuanya akan ditambahkan kepada. Itu tidak akan layu lagi, saudara. Karena kita sudah hidup dalam satu kepastian, bukan dalam satu keraguan. Ini kita harus pahami firman secara baik, saudara-saudara, supaya kita jangan bikin tabal-balik pasca tiap tahun, Jumat Agung tiap tahun, tapi sontak berubah. Harus berubah, saudara. Semua yang ada di dunia ini bisa hilang, tapi apa yang disediakan untuk saya dan saudara, apa yang dipersiapkan Allah untuk saya dan saudara, itu tidak mungkin hilang. Amin. Keselamatan tidak akan bisa hilang, saudara. Itu kita. Karena dia pegang kita tangan. Dan dia bilang tidak ada seorang pun dapat merampas kita. Karena itu tangan berkuasa. Kalau kita pegang tangan Tuhan, mungkin terbatas saja. Karena kita punya keterbatasan. Tapi kalau Tuhan yang terbatas yang pegang tangan kita, tidak mungkin terbatas.
Makanya satu pujian lagu rohani dia bilang begini, peganglah tanganku, oh Tuhan. Ya. Itu penggambaran bahwa ada penyerahan diri secara total kepada Tuhan. Kebergantungan yang total kepada Tuhan. Karena kita tahu bahwa hanya di dalam Tuhan, hanya oleh Tuhan, keselamatan itu tidak ada. Ya. Karena itu saudara-saudara, taruhlah harapanmu hanya di dalam Tuhan. Ya. Jangan kepada hal-hal yang bersifat duniawi. Ya. Taruh harapan itu dalam Tuhan. Supaya dia masalah goncang kita tetap aman. Ya. Yang kedua saudara-saudara, ya, dia katakan bahwa bergembiralah akan hal itu sekalipun sekarang ini kamu sementara menderita. Ini yang kami saya bilang. Petrus tahu dorang menderita. Dorang ditekan, dorang dianiaya, dorang dibakar, dorang disalibkan, dorang dibunuh. Tapi dia bilang bergembiralah akan hal itu sebab sekalipun sekarang ini kamu sementara menderita. Jadi satu bilang seketika menderita. Kalau seketika kamu menderita itu hanya sifatnya sementara, bukan kekal. Sementara harus menderita berduka cita oleh berbagai pencobaan. Ya. Kalau membaca di Injil Matius pasal 5 ayat 12, dia bilang bersuka cita lah di dalam Tuhan. Ya. Karena apa? Karena ada kepastian kita memperoleh keselamatan walaupun ada penderitaan. Nah yang berikut yang dimaksudkan untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api sehingga kamu memperoleh puji-pujian kemuliaan dan kehormatan pada saat Yesus Kristus menyatakan diri. Jadi ini dia katakan bahwa ini suatu penderitaan yang dialami bukan untuk menghancurkan saudara. Penderitaan yang Tuhan izinkan kita alami itu bukan untuk mematikan kita, tapi itu sebuah upaya pemulihan, upaya pemurnian. Ya kalau ketika menderita kita harus pandang itu bahwa itu cara Tuhan memproses kita. Kita lagi dibentuk untuk memiliki kualitas iman yang semakin berkualitas. Banyak orang menyanyi lagu-lagu ketika puji Tuhan. Inilah aku, bentuklah aku sesuka itu. Baru kita hayati sih. Maka itu ada tantangan di mulut. Begitu ke sebab ini dan satu nyong yang sama kenal Tuhan yang pemalas gereja satu mati punya dia mulai tinggalkan Tuhan. Mau pergi ibadah pemuda nyong bilang sayang ketemu di taman KGP. KGP apa di sana? Ibadah. Ya. Jadi kalau kita ada di tengah-tengah penderitaan untuk memilih mana dan tidak, apalagi dunia dan akhirat, pilih yang bersifat kekal, jangan yang sementara, saudara. Ya. Jadi walaupun kita ada dalam penderitaan, hayati bahwa itu proses cara Tuhan untuk memurnikan iman kita. Ya. Jangan hindari penderitaan. Banyak orang Kristen berjanji di sini, baik sini, anak baptis, bapak mama kandung, bapak mama rohani yang bilang bapak mama ahli itu, ini penatua diaken, sini juga panitia di sini. Tapi sini penderitaan, habis janji, inilah aku utuslah aku sesukamu. Tuhan utus bilang, ini boleh bangsa berbeda ada acara keluarga. Ini orang kandung, ini tante kandung. Nanti mati baru orang kandung dan tante kandung TK di Solo boleh masuk. Jadi penderitaan itu hanya sementara karena pada akhirnya saudara-saudara dikatakan bahwa kita akan mengalami atau menerima puji-pujian, mengalami kemuliaan dan kehormatan saat Yesus datang. Ya, untuk kedua kali. Jadi siapa yang setia, siapa yang taat, dia akan menerima puji-pujian, kemuliaan, kehormatan. Ada di sisi Allah tertutup di surga. Karena itu taat. Mau jadi orang Kristen, entah pendeta, penatua, diaken, apapun itu yang sangat ditekankan itu ketaatan. Kita ini sudah milik Tuhan, bukan milik diri kita lagi. Kita sudah dibayar lunas.
Kita akan memutar nama Tuhan, anak-anak Tuhan. Orang Kristen itu sangat dituntut untuk itu, saudara-saudara. Ya. Karena itu, saudara-saudara, bila kita ada dalam pemerintahan, jangan cepat-cepat bilang Tuhan, dia sudah keluar. Jangan cepat-cepat bilang kalau Tuhan ada, kenapa dia menderita? Kau bilang Tuhan berkuasa. Jangan, saudara. Kita harus punya kepastian bahwa Tuhan kita itu Tuhan yang penuh kuasa, yang tidak pernah gagal untuk menjaga saya dan saudara. Karena orang kan ada sampai di titik itu, saudara. Kalau Tuhan ada, kenapa saya menderita? Ingat, Tuhan sementara memproses iman. Iman yang disebut iman sejati itu iman yang telah selesai diproses, iman yang telah melewati ujian. Tapi iman yang merupakan diproses, saudara, itu iman yang dangkal, iman yang hanya di mulut saja, iman yang benar dan sejati, iman yang mengenal siapa penciptanya, siapa juru selamatnya, dan menerima dia sebagai Tuhan dan juru selamat satu-satunya, dan mempercayakan diri sepenuhnya kepada Dia. Kan banyak orang hanya stop dipercaya, tapi mempercayakan diri itu tidak semua orang seperti itu. Nah, orang-orang yang sudah melewati proses kenal akan sungguh-sungguh mempercayakan diri kepada Tuhan. Memang setengah mati. Karena sepertinya Tuhan kita lambat. Kenapa saya berdoa, saya berdoa ini tidak pernah dijawab-jawab? Saudara harus paham, cara Tuhan jawab doa itu kurang lebih ada 3. Yang pertama, ya. Amin, yang amin bisa terjadi. Tapi yang kedua, ketika saudara berdoa dan mau datang juga itu jawaban. Ibu jawabannya belum waktu. Mama Maria di masyarakat Pak Tuhan dan belum tidak ada sana. Dia harap Tuhan Yesus untuk Yesus. Dia sudah mau apa kamu dengan ibu satu belum begitu. Tapi karena dia punya pengharapan, dia bilang terbuatlah apa yang diperintahkan. Dia punya keyakinan itu. Tapi ada jawaban doa yang bilang tidak. Rasul Paulus bilang, aku minta 3 kali kepada Tuhan, tapi 3 kali juga Tuhan tidak mau. Tuhan bilang cukup kasih karunia kepadamu, karena di dalam kelemahan kuasa Tuhan Yesus. Paulus tetap sakit, dia tetap ada guru dalam kami, tapi dia berdoa orang sakit sembuh, orang mati bisa mati. Tapi dia sendiri mengalami kesakitan. Supaya bukan dia yang kita muliakan. Dia bilang supaya aku jangan sombong. Jadi jangan cepat-cepat bilang Tuhan di mana? Kenapa Tuhan biarkan ini terjadi, saudara? Logika itu dengan emas, ya, emas untuk mencapai emas yang murni itu harus terus dibakar. Jadi beda emas di pasar dengan emas di toko emas. Jangan bilang di pasar yang murah. Itu masih ada tanah sahabat. Memang murah. Bisa emas, betul emas, tapi belum murah. Itu hanya orang-orang pandai, saya tahu kualitas emas itu. Tapi yang sudah di toko itu pasti sudah pembakaran yang luar biasa. Dia semakin berkualitas, saudara-saudara. Ya. Api yang memproses saya dan saudara itu bisa datang dari keluarga. Ya. Jadi kalau keluarga kita Tuhan izinkan menjadi bagian yang memproses itu. Umpama mama ini kuat marah, seandainya mama ya, saya tidak bilang mama di sini kuat marah, tapi seandainya kuat marah, sedikit-sedikit maki, ada kalanya Tuhan proses pakai keluarga kita, entah itu suami, anak-anak, supaya apa? Kasih mati itu, begitu pun memaki langsung dalam hati kita itu. Harus ada perubahan, saudara. Kadang-kadang Tuhan proses kita bapak-bapak ini lewat istri dong. Jadi jangan cepat-cepat marah, karena kita lagi dimurnikan. Ya. Maka tiap hari sama masa makanya TikTok saya, hai guys, ini terus. Sabar. Ya. Karena Tuhan tak potong nih makanan apa bapak-bapak.
sadar. Ini proses waktu lewat cara-cara seperti ini diizinkan kita terjadi. Bukan Tuhan atur itu, tapi Tuhan izinkan. Potong di proses supaya potong sadar atau lewat anak-anak. Ya. Atau kita diproses Tuhan saudara-saudara lewat kesulitan ekonomi. Ketergantungan kita di Tuhan atau di ekonomi. Uang tidak ada kita pikiran, Pak. Orang biasa bilang, orang bikin dalam bisa bilang, uang bukan segala-galanya, tapi segala-galanya itu uang. Kelihatan bijak ya, tapi hati-hati kebenaran saudara saya. Kalau yang bersandar Tuhan ada uang, sudah uang, dia bisa lakukan apa saja dalam perkenan Tuhan. Yang berikut itu di ayat 8 dibilang sekalipun kamu belum pernah melihat dia, kamu mengasihinya, kamu percaya kepada dia sekalipun sekarang ini kamu tidak melihatnya, kamu bergembira dengan rasa sukacita yang mulia dan tidak terkatakan. Ya. Dalam Injil Yohanes pasal 20 ayat 29, ketika Thomas naik ke tubuh Tuhan, Amalia bilang, kalau aku boleh melihat dia dan mencucukkan tanganku ke bekas paku itu, sekali-kali aku tidak percaya. Ketika ketemu Tuhan dengan maksud, dia kasih dia boleh berlutut bilang, ya Tuhan dan seterusnya. Dan Tuhan bilang, kau melihat dan kau percaya. Lebih bahagia orang yang tidak melihat namun percaya. Itu imannya high class. Banyak orang butuh bukti baru percaya. Tapi orang-orang yang sudah selesai berproses dan imannya mengalami kemurnian yang sangat tinggi, dia walaupun tidak pernah melihat, seperti murid-murid, tidak melihat fisik, tapi kita tetap percaya. Amin. Bapak Mama. Makanya banyak orang kalau menyanyi, hatiku percaya, hatiku percaya. Kadang-kadang kalau orang ini kita mau menyanyi, begitu nanti tak orang bilang harus mati kan? Memang penyembah Tuhan harus mati, bukan lembaga, tapi memang kita menyembah Tuhan harus begitu total. Sampai ke Raja Daud itu dia menari. Apa juga? Untuk dunia kau bisa menari sampai hancur, untuk Tuhan tidak. Tapi bukan potong harga biru, dalam literatur. Karena apa? Karena kita percaya, sekalipun belum pernah melihat, tapi kita percaya, saudara-saudara. Jadi iman yang sejati itu dia tetap mengasihi dan dia tetap percaya walaupun dia belum pernah lihat. Memang kalau kita bilang kita belum pernah melihat secara fisik, tapi kita bisa merasakan, kita bisa mengalami Tuhan. Lewat apa? Lewat doa-doa kita. Kita bisa mengalami Tuhan lewat apa? Lewat bacaan firman Tuhan. Kita masih muda, kita tergoyang dengan pertanyaan-pertanyaan yang luar biasa. Kalau Yesus itu Tuhan, di mana satu ayat itu yang bilang dia akulah Tuhan? Kita bolak-balik kita. Ya, kan itu mahasiswa teologi, kan calon pendeta dari Subang waktu itu. Tapi bolak-balik ini saudara satu ayat pun. Potong orang Kristen yang pegang Yohanes 14, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Dok potong pegang itu sebab pasti bahwa dia Tuhan. Tapi yang spesifik tidak diminta harus satu ayat selesai masuk Kristen. Di dalam ruangan evaluasi kita tadi kesedaran. Kita mulai ragu, mulai bingung. Tentang satu ayat yang menjelaskan dia bilang dia Tuhan. Buat apa kita percaya? Buat apa kita capek-capek berjuang jadi pendeta? Tapi kita di sini ada persekutuan doa kok, ada kelompok doa kok, ada atau tidak? Tidak ada. Ketika ini orang-orang persekutuan selalu begitu. Kalau mau tahu pulsa bintang 88 ada. Kalau mau tahu apa jenis-jenis pakai itu bintang 363. Itu apa harus apa? Tapi mau tahu apa rencana kasih Tuhan, apa penyataan Tuhan? Bintang 333. Yeremia 3 ayat 3.
Dibilang apa di situ? Dibilang berserulah kepadaku, maka aku akan memberitahukan kepadamu hal-hal ajaib, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui, dan itu hal-hal yang tidak kau pahami. Kita baca di situ firman, seperti ada yang bawa senjata, buka kembali Injil Yohanes, tapi bukan Yohanes 14, bukan Yohanes 13 ayat 13. Dan di situ dibilang, engkau menyebut aku guru dan Tuhan. Dan memang katamu itu benar, katamu tepat. Akulah guru dan Tuhan. Lalu dibaliknya. Dan jika aku adalah Tuhan dan guru yang membasuh kakimu, kamu pun wajib sambil membasuh kaki. Di situ dia air mata jatuh. Kau tuh sampai kamu bela sendiri. Dia maha kuasa. Sekalipun kita tidak melihat dia, tapi kita harus percaya, saudara. Tapi kalau mau mengalami Tuhan, waktu saudara berdoa, tarik nafas dulu, tenang, hening, sudah pakai hening, baru mulai bilang, apa disuruh? Dia sebenarnya merasa ada. Disuruh ada berbohong. Kita yakin kita suara di sini, kita berbohong. Oh, kita kalau kita menyanyi tanpa penghayatan, saudara-saudara, tanpa menghayati, kita tidak akan mengalami apa-apa. Tapi kalau kita menghayati dengan sungguh, kita akan mengalami hadirat Tuhan. Di dalam ibadah, baik di gereja, di rayon, di mana saja, termasuk di kantor, dia berhadirat di situ. Amin, Lord. Dibilang di mana 2-3 orang berkumpul dan membicarakan nama Tuhan situ apa? Asal sungguh-sungguh, bukan formalitas. Kita tetap percaya walaupun kita tidak melihat, saudara-saudara. Dan karena itu dia bilang, alamilah sukacita itu. Ya. Bergembiralah dengan rasa sukacita. Ya. Yang mulia, yang tidak terkatakan. Kenapa? Karena ayat 9 bilang begini, karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwa. Kita bergembira karena kita punya kepastian keselamatan. Di mana? Di dalam Tuhan. Bukan kepada pendeta, bukan kepada pendoa, bukan kepada siapa-siapa. Kita selalu arahkan orang langsung ke Tuhan. Jangan membuat kiblat baru, jangan memutuskan orang baru. Banyak orang Kristen kan terjebak di situ, seolah-olah masih di zaman nabi-nabi, di zaman imam-imam. Apa-apa mesti lewat dia. Mau dia mau sampai sore, dia mau sampai Kodheum, dia mau sampai mana, atau mencari sendiri. Tuhan bilang masuk dalam kamar, tutup pintu dan berdoa. Karena Bapamu di surga melihat engkau di kamar tersebut. Bukan mencari orang, karena kau masuk situ, kau cerita kau sekarang macam itu. Babi hilang juga bilang tolong percaya. Kenapa? Babi hilang. Cek kandang lubang bisa. Nama Tuhan siapa kan? Sampai cuma. Karena yang model-model begitu terakhir kasih keluar penglihatan. Ada satu orang yang ambil. Siapa Pak? Bukan kurang jelas. Jadi tinggi-tinggi, agak putih botak. Bisa terus kita. Ayah mau ketemu lewat curiga sudah tangga dong. Kau miskin dan miskin siapa ini hati dan kotor. Jangan kalau terikat dengan alam begitu masuk dalam kamar dan berdoa. Walaupun tak melihat pujian begitu yang lagu orang buta. Walaupun buta dapat melihat, namun aku percaya dia begitu. Walaupun tidak lihat tapi percaya, saudara. Jangan cari bukti. Sedikit-sedikit cek. Kenapa? Dia punya istri bulan. Oh tenang, dia kalau biasa dari Malaysia 3 hari pulang. Itu dipakai buku, bukan pakai buku. Kalau tiap hari ke Mani Patiau, begini nama begini sombong banget. Ya. Jadi kita bersukacita karena sudah punya kepastian keselamatan jiwa. Yang terakhir sekali, saudara, itu ayat 10 dan sampai ayat 12. Keselamatan itu lah yang diselidiki dengan teliti oleh nabi-nabi yang telah bernubuat tentang anugerah yang diperuntukkan bagi.
Saudara, keselamatan diselidiki para nabi-nabi, bahkan ingin diketahui oleh malaikat-malaikat, sampai ada malaikat yang jatuh, yang sesat, saudara, karena ingin tahu itu. Nabi-nabi Yesaya, dorang saudara, dorang bukan bernubuat untuk melayani diri mereka, bukan untuk mereka, tetapi untuk masa depan, untuk sesuatu yang kekal nanti di zaman Kristus datang kembali. Ya. Jadi di sini mau katakan saudara-saudara, dibilang begini bahwa keselamatan itu sudah direncanakan Tuhan. Saya dan saudara jadi orang Kristen, Tuhan sudah rencana sejak semula. Jadi tidak ada kata kebetulan. Dulu beta masih pakai kata kebetulan, tapi setelah beta memahami perlahan-lahan, oh ternyata dia bapak mau berbalik dari beta. Tapi sesungguhnya Tuhan mau beta. Dan beta buka-buka foto album lama beta masih kecil ke Israel. Beta pernah laki yang besar nama Israel. Beta kecil ke Israel, beta ada pakai toga, beta pakai toga. Itu dalam ketidakmengertian waktu itu, waktu ada jalan di pelayanan dia aku pakai foto. Dan itu masih tersimpan sekali. Itu yang kita imani sebagai predestinasi, sebagai penetapan ada Allah sejak semula. Jadi keberadaan Bapak Mama Tuhan sudah tetapkan di sini. Baca Yeremia 1 ayat 1 dan seterusnya. Disuruh rancang kita secara baik untuk kita pasti diselamatkan. Hanya saudara-saudara kadang potong batang putar ini yang ini. Waktu membayar potong punah kami ini ke anak-anak. Karena Tuhan sudah tetapkan bahwa kita pasti diselamatkan. Karena itu saudara di akhir saya mau bilang begini saudara-saudara. Jangan anggap keselamatan itu sesuatu yang biasa-biasa saja, sesuatu yang kebetulan. Ya saudara, kita sudah ditetapkan pasti selamat. Amin. Yang bisa bikin rusak itu kita sendiri. Ibaratnya hari ini ada yang datang bilang di Bapak, ini tiket besok naik pesawat di bandara. Sudah punya kepastian, tinggal jalan dan naik saja. Tapi kalau kita tidak pergi, kita tidak mungkin sampai di tujuan. Tapi kepastian tentang keselamatan itu tidak bisa kita persuasi. Dia sudah berkorban, dia sudah mengaruniakan saudara-saudara. Itu sesuatu yang luar biasa. Keselamatan yang dikerjakan bagi saya dan saudara bukan dengan barang fana, tetapi dengan darah Kristus yang mahal, saudara-saudara. Karena itu ketika kita diperbaharui oleh Tuhan, saudara-saudara, kita mengalami suatu kehidupan, kelahiran baru kembali. Jangan lagi mau diintimidasi dengan masa lalu. Orang bilang potong kira ke Pak Pendeta masih minum. Sampai masih minum. Harus capek berlaku. Dan sampai waktu pas dapat, selalu pas pada harta dulu. Mati mungkin saudara. Nanti pendeta tapi bilang kita percaya dia sudah diterima di sisi Allah apa itu pendeta tipu. Kadang-kadang waktu PHP ini mati dalam keadaan mabuk, rusak, bersinah dan seterusnya. Masa-masa pasti masuk. Anggap remeh sekali itu keselamatan yang dikerjakan dengan luar biasa. Hidup soal pernah gereja mati cari peti yang putih bersih, perjamuan akhir taruh di situ. Perjamuan di neraka. Soalnya mungkin saudara, ya, jangan anggap remeh itu keselamatan. Jangan anggap biasa itu keselamatan. Itu keselamatan dikerjakan secara luar biasa. Kita diwariskan untuk mendapat warisan kekal, saudara-saudara. Dan kita punya kepastian bahwa dari tangan saya, saudara, tidak sia-sia. Di dalam Tuhan tidak ada kata sia-sia, saudara. Di dalam Tuhan kita memiliki kepastian bahwa kita akan mengalami kehidupan kekal. Karena itu sekali lagi jangan taruh pengharapanmu di hal-hal yang bersifat kekal. Tapi taruhlah pengharapanmu hanya kepada Kristus yang bangkit dari kami. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.